Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima uqlik wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlal qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahu illal qaumul khasirun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun yang tidak akan terputar untuk dua kali. 1 Januari 2024 tidak akan pernah kita jumpai, kecuali yang akan datang 1 Januari 2025. Namun begitu, perubahan dunia, cahaya dunia, glamornya dunia, sehingga menutup pelupuk mata kita, membutakan hati sanubari kita, sehingga kita lebih angkuh, sehingga kita lebih taat kepada sang penguasa, bukan lebih taat patuh untuk mempersembahkan diri pengabdian kita kepada Yang Maha Kuasa. Begitulah manusia, setiap waktu, setiap saat tergantung dengan siapa dia berada, siapa teman dekatnya, apa perjalanan hidupnya yang akan bisa mengaruhi dalam sepak terjang kehidupannya. Kita melihat musibah demi musibah, balak demi balak, bencana demi bencana melanda bumi pertiwi yang kita cintai. Pertanda apakah, wahai saudaraku? Apakah manusia di akhir zaman ini tambah taat atau tambah membangkang kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 96, 97 dan 98. Bukan kata ustaz, ini nasihat, petunjuk dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. Seandainya tatkala penduduk bumi, manusia pada umumnya taat, beriman, bertakwa kepada Allah, mau menunaikan hak-hak Allah, mau menjaga kemaksiatannya, kejahatannya, kedolimannya, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka akan Allah berkahi, Allah bukakan setiap penjuru, setiap lapis langit dan 7 lapis bumi keberkahan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tanahnya dimudahkan Allah subur, airnya jernih menyehatkan, udaranya pun sejuk dan menyehatkan, buah-buahannya begitu lebat, orangnya sehat akalnya, sehat hatinya, betul-betul seperti kita hidup di surga. Tapi melanjutkan ayat yang tadi, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu, apabila hamba-hambaku penduduk di muka bumi berpaling daripada perintah Allah, mendustakan kitab-kitab Allah, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, lebih patuh dengan hukum yang dibuat manusia. Kalau manusia, siapa panglimanya, siapa pemerintahnya, siapa presiden, bisa berubah-berubah, Pak. Tapi hukum Allah tidak pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad wafat alaihi wassalatu wassalam. Walakin kadzabu, apabila mereka mendustakan, apabila mereka melanggar, fa'ahadnahum bima kanu yaktibun, maka Allah akan melaknat, mengadab sesuai apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf juz 9 ayat 96. Pulang dari sini dibuka, karena sebagian dikira ustadz yang mengarang cerita Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian melanjutkan ayat yang tadi, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dengan kejahatan, kemaksiatan, kedoliman, kebohongan, terutama orang-orang yang diberi kekuasaan, mungkin pejabatnya kah, aparatnya kah, orang-orang yang diberikan rezeki lebih, pakar-pakar ekonomi? Apa mereka merasa aman, merasa seakan-akan akan terlindungi ketika Allah tumpahkan bala, Allah hantamkan bencana, ketika mereka terlelap tidur di tengah malam, bayatan wahum naimun? Berapa banyak musibah di tengah malam, Pak. Kita sedang terlelap tidur, mobil, bicycle yang kita cintai hancur kena tsunami, hancur kena gempa, hancur kena angin puting beliung. Kemarin beberapa minggu di Dubai, orangnya pun masih durhaka juga. Sudah dikasih angin, sudah banyak yang roboh, malah pakai motor air muter-muter, nunggu lebih besar lagi. Beberapa minggu yang lalu di Cina, itu pun sangat dahsyat. Minggu kemarin di daerah Padang, Sumatera Barat, tinggal nunggu Aceh. Karena Aceh ini banyak orang-orang suci dahulu, Pak. Makanya kita pernah mendapat gelar Serambi Mekah, dari Sultan Malikus Soleh sampai Sultan Iskandar Muda. Tetapi kenapa sekarang berubah? Bukan Serambi Mekah, tapi seremnya Mekah. Melanjutkan ayat yang tadi, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman, merasa terlindungi ketika Allah timpakan bala, Allah kirimkan azab,
di tengah pagi hari ketika mereka sedang bermain, di waktu duha ketika mereka sedang mencari rezeki, wahum duha yal'abun, ketika di waktu duha mereka sedang di kebun, sedang di kantor, sedang di jalanan mengais rezeki, Allah timpahkan musibah demi musibah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahu illal qaumul khasirun. Apakah mereka masih merasa aman dengan bencana musibah adab yang akan datang secara tiba-tiba? Hanya orang yang rugi dan orang-orang munafik yang merasa aman. Kita tidak tahu, Pak. Hidup kita kalau kita ukur hanya hitungan berapa belas ribu hari. Orang yang hidup 10 tahun, anak-anak kita sudah menghabiskan umur 3.600 hari. Sudah mulai pingin punya cita-cita, kepingin hayalan, pingin sekolah di sini, pingin pesantren di sini. Alangkah wajar sunatullah. Umur 3.600 hari, umur 10 tahun, Pak. Kemudian beranjak adik-adikku yang sudah berumur 7.200 hari, itu sama saja dengan 20 tahun. Sudah kepingin punya cita-cita, nanti kalau saya lulus kepingin jadi ini, mungkin jadi guru, jadi ustadz, jadi aparat, jadi pejabat, jadi petani yang sukses. Itu pun sunatullah, masih dalam masa pendidikan anak-anak. Namun yang disayangkan, ketika bertambah umur, semakin menjadi-jadi dan semakin biang keladi. Umur 30 tidak mencerminkan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal umur kita sudah 10.800 hari, Pak. Umur 30 tahun. Sudah mulai diambang penyesalan. Kawan-kawan sudah sukses, sudah punya anak yang soleh solihah, sudah punya pekerjaan yang halal, sudah bermanfaat untuk umat, untuk tetangganya semuanya. Kita masih kelontang-kelantung ke sana kemari. Apalagi puncak umur 40 tahun. Usia kita sudah diambang di akhir daripada kehidupan kita, namun belum pernah kita merasa sadar. Usia 40 tahun, yaitu kalau kita hitung-hitungan hari, 14.400 hari. Sudah apa yang kita lakukan untuk agama kita? Sudah apa yang kita lakukan untuk negeri yang kita cintai? Sudah apa yang kita persembahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW? Karena manusia ini akan ditelan oleh zaman. Orang yang paling kuat di dunia hanya akan menjadi kenangan, Pak. Kenangan baik atau kenangan buruk. Raja-raja yang soleh akan diikut dan akan dikenang kebajikannya untuk diikuti generasi-regenerasi kemudian. Raja yang dolim, yang diktator akan dikenang kejahatannya, kebusukannya, kelicikannya sepanjang ada matahari yang masih menyinari alam ini. Namun kita tidak pernah sadar, lama-lamanya kita hidup yaitu 18.000 hari, 50 tahun kalau sampai, karena sekarang sudah banyak kimia. Makanya di situ ingin mengulang kaji nasihat daripada Wali 9. Wali 9 itu dalam dakwah pertama beliau dengan uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Bukan cuman mengajarkan Al-Quran, bukan cuman mengajarkan ruqyah, bukan cuman mengajarkan militer, bukan cuman mengajarkan emergency authorization, ilmu kesehatan, bukan cuman mengajarkan ilmu ekonomi, semua diajarkan oleh para wali-wali Allah. Makanya Islam pernah ditakuti, dihormati penjuru dunia. 1300 masih ada naungan Islam, Pak. Tidak seperti sekarang. Kita melihat pengkhianatan demi pengkhianatan. Saudara kita di Palestina, yang mana Palestina itu negeri paling terbanyak dilahirkan dan dikuburkan para nabi Allah dan para wali-wali Allah. Namun kita melihat data intelijen Muslim sudah hampir 40.000 yang meninggal.
yang tertutup dalam puing-puing 8.000 lebih, yang sakit parah 70.000 lebih. Namun kita saksikan dari berbagai penguasa, mungkin sultannya, presidennya, raja-rajanya banyak yang hanya bermuka dua. Lisannya mengkutak-mengkutuk, tapi tidak membolehkan laskar-laskar Islam yang ingin berjihad membantu saudaranya. Di hatinya dikutuk Zionis, namun produknya tidak diboikot di dalam negeri kita. Padahal kalau kita kembali tahun 1945, kemerdekaan Indonesia pertama didoakan, dibantu, disokong oleh As-Sayyid Asy-Syaikh Amin Al-Husaini, mufti tertua di Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian didukung juga oleh seorang ahli ekonomi, yaitu Syekh Dr. Muhammad Tahir. Kalau sekarang Pak, ratusan triliun dulu dalam golden emas untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Namun kita melihat, kita untuk mendoakan saudara kita setiap sholat, kita lupa Pak. Minimal yang tidak punya ilmu militer, kita mendoakan di rumah-rumah kita. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah, angkatlah saudara kami yang sedang berjuang menegakkan kalimat Islam, ya Allah. Wa adilla syirka wal musyrikin. Cerai-beraikanlah ya Allah, hancurkanlah ya Allah orang-orang zalim dan musyrikin. Wa dammir a'da'ad-din. Binasakanlah ya Allah, lenyapkanlah musuh-musuh agama ya Allah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin. Tolonglah saudara kami ya Allah yang sedang berjihad membela agama dan negerinya ya Allah. Fil mujahidina fi Palestin, di bumi Palestina ya Allah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin. Ya Allah, tolonglah juga ya Allah saudara kami yang sedang berjuang di negeri fi Indonesia, di negeri Indonesia. Cuman kita belum perang fisik Pak, kita sedang perang geopolitik yang sangat luar biasa, namanya PKI Gaya Baru. Makanya Islam tidak boleh lalai dengan politik, tidak boleh lalai dengan agama sendiri, tidak boleh lalai dengan kesehatan, emergency authorization. Obat ini dari mana, siapa yang membuat, bagaimana pengawasan obat ini sampai di tempat rumah sakit kita. Makanya Islam dahulu ditakuti. Hampir semua anak pengajian, semua belajar militer Islam, khususnya di Banten sampai sekarang. Pesantren 95% wajib militer Pak. Makanya Cimandi umurnya 400 tahun. Salah satu pendiri NKRI dari zaman Kesultanan sampai NKRI. Masih sampai sekarang. Kemudian yang kedua, Islam gak boleh lalai dengan ekonomi. Ketika orang-orang kapitalis, orang ateis, orang liberalis, orang LGBT, Leninisme, Marxisme dan lain-lain, pura-pura memberi produk yang seakan-akan murah, seakan-akan lebih bagus, ketika masih ada pribumi yang masih memiliki pabrik. Berbulan-berbulan ketika pribumi sudah tidak bisa melawan perdagangan yang sangat licik, membanting harga tanpa mengambil upah, 5 bulan, 4 bulan kemudian mereka menaikkan pajak dan harga yang sedemikian gila. Harus tahu tentang ekonomi, karena itu salah satu ajaran agama. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu militer, ketiga ilmu kesehatan, kemudian ilmu ekonomi, ilmu fikihnya pun tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian ilmu sejarah, jangan sampai kita anak muda tidak tahu sejarah. Dari kesultanan,
dari sebelumnya zaman Rasulullah sampai zaman-zaman kerajaan harus kita tahu, supaya tidak bisa dibuyarkan. Banyak orang yang sok mengaku negarawan tapi memiliki tingkah laku seperti hewan, yang ahlinya korupsi, nepotisme, kolusi. Namun kita melihat kesedihan di tengah pandemi, di tengah kesusahan, begitu mudahnya para koruptor tanpa hukuman yang setimpal. Kemudian yang kedua, banyak orang yang sok mengaku Pancasilais namun punya mental dan watak ateis, tidak punya Tuhan. Karena 1914 Pak, Henk Sneevliet masuk ke Indonesia membawa ideologi komunis. Zaman dahulu namanya bukan PKI, tapi ISDP, Perserikatan Perdagangan Hindia Belanda. 1914 harus kita tahu. Jangan sampai kita lupa. Karena agama kita bisa dihancurkan lewat dalam. Ketika tengkunya tidak tahu sejarah, tidak tahu ilmu militer, bisa diberangus lewat dalam. Makanya itu kewajiban kita. Yang jadi ulama biasa keluar masuk kampung sampai istana, sampaikan yang hak walau kana murran. Kita yang diberi jabatan sebagai aparat negara harus kita lebih takwa, karena kita dalam sumpah Sabta Marga ada kesetiaan untuk agama dan untuk negara. Yang menjadi pejabat itu pun ujian dan juga titipan amanah Allah. Semoga dengan beliau-beliau yang duduk menjaga amanah konstitusi, tidak merubah undang-undang semau sendiri, tidak mengadu domba sesama anak bangsa, karena begitu sistemnya secara rapih Pak. Tahun 63, 64, 65, waktu Bapak masih berjuang orang tua, Indonesia ini masih banyak orang soleh. Dari Aceh sampai Papua, Bantennya, Cirebonnya, setiap daerah masih banyak orang karomah. Makanya di situ tidak akan sanggup Pak. Tapi kalau dirangkul dengan uang, oh, uang ini kamu bisa pacaran di mana-mana, bisa menambah kebun, bisa menambah mobil, bisa menambah aset untuk kau hidup mendapatkan surganya Allah. Di situ banyak orang yang lemah, karena memang betul diberi hadiah itu bisa menggoyarkan iman, apalagi menggoyarkan kesehatan kepala. Makanya di hidup akhir zaman ini yang mungkin kita tidak lama lagi, berjuanglah untuk agama dan untuk negeri yang kita sayangi. Seperti saya sama. Mungkin sekarang saya masih di depan bapak-bapak, karena mungkin jabatan sesuai kebutuhan bisa disetir. Oh, ini terlalu bersih, terlalu soleh, digeser, biasa. Dari kampung sampai istana kita sudah masuk. Tapi tujuan saya tidak jadi tengku, tidak masalah. Saya kepingin suatu saat saya meninggal, saya pernah dikenang menyampaikan kebaikan untuk agama dan negara yang saya cintai. Tidak jadi tengku, saya tidak pernah merasa sakit hati, tidak pernah merasa sedih. Tidak jadi dosen, saya pun tidak pernah merasa malu. Jadi petani biasa pun saya senang. Jadi pedagang keliling pun saya bersyukur Pak. Karena hidup kita orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat kakek-kakek Wali 9 radhiyallahu anhum, Islam akan berjaya ketika juga memegang 9 tiang. Apa saja Pak? Yang kelima, moh limo, jangan melakukan yang 5. Yang pertama, M5 ini jangan main judi. Kalau kepingin selamat, bahagia, tidak stres, tidak gila. Yang kedua, jangan madon, main perempuan. Rezekinya lebih, cari. Di pesantren masih banyak gadis-gadis yang menyendiri Pak. Lebih banyak jumlah wanita daripada laki-laki. Banyak, jangan khawatir. Orang yang ada rezeki ke pesantren. Yang ketiga, jangan mabuk. Karena banyak orang-orang soleh ketika dipaksa membunuh, dipaksa berzina tidak mau. Coba kamu minum sedikit, mungkin dosanya hanya 1 sendok arak. Ketika sudah minum arak, mereka pun membunuh dan mereka pun berbuat yang dimurkai Allah. Yang ketiga, jangan mabuk. Yang keempat,
M selanjutnya, moh maling, jangan mencuri. Jangan sarikoh, mencuri. Baru yang kelima, jangan membunuh. Karena dalam tugas kemiliteran dari Rasulullah sampai kesultanan, sampai NKRI, ajaran Nabi SAW. Kenapa di Hamas sipil yang banyak menjadi korban, Pak? Karena haram kita membunuh anak-anak, walaupun dia masih agamanya non-Islam. Mana tahu pesan Rasulullah, berapa bulan, berapa tahun mereka beriman kepada Allah. Haram membunuh perempuan-perempuan, karena kita dilahirkan dari perempuan. Mereka bukan seorang tentara militer. Haram membunuh orang tua renta, mereka tidak tahu urusan dan maksud tujuan kita. Haram membakar rumah-rumah mereka. Haram merusak pohon-pohon sebagai pendamping kehidupan anak cucu mereka. Ajaran Nabi. Makanya kita melihat dari begitu konflik. Ketika orang yang niatnya salah membunuh orang banyak gila, Ustadz tolong ruqyah, tidak bisa. Kalau membunuh manusia apalagi sama muslim tanpa alasan yang jelas, baru katanya saya nggak bisa ngeruqyah. Gila ya, rasakan gila. Orang Hamas tidak mau membunuh. Sesama militer mereka ganas, tapi sama anak-anak Palestina begitu sayang, Pak. Dikasih makan, perempuannya disantuni, karena mereka mengikuti ajaran Nabi. Makanya kita lihat dari 190 negara lebih, banyak yang sudah masuk Islam, Pak. Walaupun kita 40.000 lebih, hampir 50.000 yang sudah meninggal, yang hilang 8.000, yang sakit parah 70.000. Berarti 120.000 lebih, Pak. Kita harus tahu ajaran para aulia yang diambil daripada ajaran Nabi. Kemudian yang penutup, 4 perkara kita pegang. Apa? 1, berilah makan orang yang kelaparan. Yang kedua, berilah pakaian orang yang telanjang. Yang ketiga, berilah petunjuk orang yang tersesat. Berilah naungan orang yang kehujanan. Maksudnya apa? 4 ini kita pegang. Berilah petunjuk orang yang tersasar dengan ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita sampaikan hanya kantor-kantor yang ada uang, hanya masjid besar, diundang ke masjid kampung alasan banyak, sibuklah ini itu bukan pendakwah, hanya pencari rupiah. Harus kita sampaikan siapa yang mau datang ke rumah, tidak dipungut biaya. Yang kedua, berilah baju orang yang telanjang. Kita yang memiliki rezeki lebih, mungkin seorang ulamanya, pejabatnya, aparatnya, toke-tokenya, nikahkanlah tetangga kalian yang sudah layaknya menikah, keponaan kalian, saudara kalian. Bukan cuma mengecam zina, mencabuk sana, mencabuk sini, bukan. Itu bukan ajaran Allah. Kalau sudah kita mendidik, mendekati, membantu pernikahan, kok masih berzina, berarti zina yang ghairu muhson, baru kita cambuk. Yang ketiga, berilah makanan orang yang kelaparan. Bukan cuma kita mendidik, kalau kita sudah mampu, murid kita, anak buah kita, karyawan kita sejahterakan, Pak, perutnya dan dapurnya. Yang keempat, berilah naungan orang yang kena hujan. Maksudnya apa? Perintah Wali Songo. Orang yang belum punya rumah, disunahkan kita punya rumah yang besar. Bukan untuk kesombongan, namun untuk memberi tumpangan sementara kepada saudara-saudara kita. Karena ciri orang yang beriman, maka fawasi'ul buyutakum, rumahnya diluaskan. Tapi kenyataannya rumah yang tidak pernah dibuka pintunya hanya dibuka 2 kali. Ketika ada musibah kematian dan ketika ada acara hajatan. Ini yang kita saksikan. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk Al-Fakir pribadi dan juga untuk saudaraku kaum muslimin muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim
لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والبغي والسيوف المحتلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكي ومن شر ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا والنبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها